membawa keyakinan dan keputusan saya berkomunikasi langsung ketemu dengan Ketua Nasdem Kabupaten Bekasi, Mang Haji Warja Miharja, dan kita sudah sepakat untuk. Bisa dijelasin ada alasan? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Iik, Haji Abdul Kholik, mantan Ketua PKB Kabupaten Bekasi. Kalau kawan-kawan masih menanyakan tentang kepindahan saya dari PKB ke partai baru saya, Partai Nasdem, tentu itu adalah realitas dari dinamika perjalanan politik diri saya, pribadi saya, dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang saya harapkan. Tentu kepindahan saya ke Nasdem membawa maslahat bagi saya dan juga partai, juga semua masyarakat yang insya Allah dari Partai Nasdem saya akan juga ikut pemilu legislatif di Dapil 7 yang mencangkup kepada Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan. Jadi kalau alasannya apa, sekali lagi alasannya adalah dinamika situasi dan kondisi tentang keyakinan pada masa depan, ya. Keyakinan pada perjalanan masa depan, khususnya diri saya pribadi, dan menilai situasi partai, partai mana yang lebih prospektif dan lebih convert membawa kemenangan di pemilu 2024. Akhirnya proses itu membawa keyakinan dan keputusan saya berkomunikasi langsung ketemu dengan Ketua Nasdem Kabupaten Bekasi, Mang Haji Warja Miharja, dan kita sudah sepakat untuk diterbitkan KTA Nasdem. Demikian. Artinya sudah tidak ada kecocokan sebelumnya di partai PKB? Ya, di PKB memang saya tidak punya keyakinan masa depan, itu aja bagi karir politik saya. Saya senior di PKB, dari yang lain tidak ada yang lebih senior lagi dari saya sebagai ketua. Tentunya kalaupun saya mau berdamai, ikut terus di PKB dengan cara yang mengikuti dinamika, pasti semua bisa. Dan banyak juga pengurus-pengurus yang sebenarnya mengharapkan saya tetap menjadi tokoh PKB di Bekasi. Tapi sekali lagi, kita secara pribadi menilai, mempertimbangkan feeling politik kita, kemudian keadaan terhadap seluruh personalia di PKB itu menjadi bahan penilaian yang kemudian menyimpulkan kepada keyakinan diri saya bahwa saya harus mencari yang lebih prospektif buat diri saya. Itu berat nggak sih Pak kalau meninggalin partai yang sudah membesarkan nama Bapak Abdul? Ada nggak rasa berat gitu? Kalau dibilang berat apa enggak, jawabannya biasa saja sebenarnya. Kan awalnya juga kita bukan siapa-siapa di partai. Kemudian kita berjuang, diterima di partai, ya biasa saja.
yang berat itu justru teman-teman tim lah ya. Kalau saya sih biasa aja, enteng-enteng aja gitu. Ada ucapan untuk PKB khususnya? Saya sudah punya mengundurkan diri, kemudian sudah punya partai, tentunya punya keterbatasan untuk bicara PKB, tetapi kita bicara sesama politisi ya, itu adalah sama. Terlebih partai yang melekatkan dirinya pada partai yang Islamis atau agamais atau bawa-bawa ulama, kiai, panji-panji besar, mari sama-sama saya mengajak untuk membawa panji suci, panji besar itu dengan akhlak yang luhur. Kita harus jaga panji Nahdlatul Ulama misalnya. Kita harus bawa panji kiai ulama dengan perilaku kita yang jujur, yang adil, yang akhlakul karimah. Kalau pada tindak tanduk itu ternyata bagi teman-teman partai manapun yang melekatkan diri partainya, mengklaim sebagai partai agamis, partai ulama, partai kiai, tetapi mengabaikan akhlakul karimah, itu tentunya kita punya tanggung jawab terhadap panji suci. Itu aja. Pak, kembali lagi bicara partai baru. Di partai baru ini Bapak siap untuk mencalonkan legislatif Pak di tahun 2024? Ya, saya memang mendaftar sebagai bacaleg ke Partai Nasdem. Tidak mendaftar sebagai pengurus. Saya mendaftar sebagai anggota, saya mendaftar sebagai bakal calon legislatif yang insya Allah akan ditempatkan di Dapil 7 yang baru ini ya, keputusan KPU RI Dapil 7 itu. Optimis Pak? Optimis di partai yang baru? So minimal happy dulu, tidak ada beban, kemudian punya energi baru, semua semangat yang baru, pasti kita optimis. Teamworknya jalan, jejaring struktur partai dan relawannya jalan, kita optimis menang. Bicara Pak, ini sosok tokoh yang sudah di mata masyarakat baik begitu. Ada partai mana saja yang sudah ingin bergabung atau menggandeng selain Nasdem? Ada beberapa partai. Ya, saya tidak mau menyebutkan nama partainya ya, tapi teman-teman dari anggota DPRD sudah pada main ke rumah, mengajak untuk gabung beberapa. Ya, itu juga saya sambut, saya komunikasi. Jadi finally-nya memang di Nasdem. Jadi kurang enak juga kalau saya sebutin partai A, B, C-nya, tapi teman-teman memang ada fotonya yang sudah di rumah ikut bersama-sama, ya, foto bareng dengan harapan bersama-sama. Tapi dimanapun insya Allah kita akan berkantor di gedung yang sama, insya Allah. Ini memang banyak partai yang menggandeng partai-partai besar gitu. Ya, partai-partai menengah pada khususnya. Sudah tahu saya keluar dari PKB, banyak yang sudah main mengajak buat bareng-bareng. Untuk target 2024 ini? Target saya menang di Dapil 7, Nasdem. Saya mau berkontribusi dengan jaringan saya sebagai yang pernah mencalonkan wakil bupati, tentu punya jejaring di sekabupaten, dan jaringan-jaringan lain, kenalan-kenalan, kawan kerabat
insya Allah saya akan ajak semua, tarik semua memenangkan Partai Nasdem di Kabupaten Bekasi. Berapa kursi target? Target ketua Nasdem itu 7 kursi, artinya di setiap dapil dia mesti dapat. Dan saya memang optimis kalau pernah mendengar paparan dari profil-profil beberapa caleg yang disampaikan ke saya oleh ketua Nasdem. Langkah apa yang bakal Bapak tempuh dan yang sudah ditempuh? Ya tentunya tidak ada lain, pemilu legislatif ini adalah pesta demokrasi yang harus diisi dengan banyak silaturahmi. Silaturahmi kepada keluarga dulu, tetangga terdekat, kerabat, sahabat, dan terus silaturahmi kepada seluruh masyarakat di dapil kita. Itu yang kita akan lakukan. Selain juga memang teamwork kita sudah bekerja juga sendiri-sendiri dengan agenda-agenda masing-masing. Gitu. Bicara Kabupaten Bekasi Pak, kan masuk kategori rawan ekstrim kemiskinan. Apa itu jadi program unggulan? Saya pernah sampaikan itu di samping PJ Bupati dan di hadapan hampir semua ketua partai di Kabupaten Bekasi saat saya menjadi ketua partai, bahwa Bekasi kaya dengan resourcing, sumber daya baik absolut maupun advantage. Menjadi ironi ketika Bekasi termasuk di dalam berita, ya saya belum melihat BPS, Badan Statistik yang terbaru, di dalam berita itu masih kategori miskin ekstrim. Nah, kalau sumbernya atau dibilang Bekasi kaya tapi miskin, ini kan ada tata kelola yang salah. Nah, ini yang harus kita bekerja luar biasa, bagaimana masyarakat terus mengurangi kemiskinannya, berganti kepada masyarakat yang punya pendapatan itu tinggi. Itu agenda kita sebagai wakil rakyat, sebagai politisi. Saya kira itu. Artinya melihat dengan kondisi Kabupaten Bekasi dengan kemiskinan itu miris. Tentu kita harus sedih dan menyesali itu semua, dan harus menuntut daripada pemerintahan Bekasi. Kenapa ini terjadi? Gitu ya. Kenapa masyarakat tetap miskin? Sumber yang dikatakan Bekasi kaya itu kenapa tidak dikelola dengan sebaik-baiknya? Kecuali memang kita stigmanya atau capnya kabupaten yang miskin sumber daya atau resourcing, itu lain hal. Kan katanya Bekasi kaya, dan faktanya Bekasi memang APBD-nya juga tinggi. Kenapa masih miskin? Kan gitu. Nah, ini harus kita sedih. Berarti ada tata kelola yang belum benar. Jadi selain program-program nasional penurunan angka kemiskinan dan juga stunting, untuk di Kabupaten Bekasi sendiri akan menjadi program juga untuk kaitan dengan stunting di partai yang baru. Ya, saya akan tentu memberikan masukan, saran, ataupun diskusi-diskusi di mana memang tadi yang dibilang stunting, kemiskinan ekstrim, kita harus koreksi dan evaluasi. Berapa sih prosentase politik anggaran yang diarahkan kepada upaya-upaya tadi, pengentasan kemiskinan dan upaya mengurangi stunting? Ada enggak di politik anggaran itu, di APBD itu? Berapa alokasinya, berapa presentasinya? Itu menggambarkan sebegitulah daya fokus, konsentrasi dan tanggung jawab presentasinya
terhadap masalah itu. Kan cukup mudah, tinggal korek kebijakan anggaran APBD 2023 2024, kita bedah, dianggarin nggak nih upaya itu. Kalau ngomong cuman nggak ada anggarannya kan cuman ngomong doang. Nggak ngomong tapi ada anggarannya, berarti kerjanya nyata. Kan semudah itu. Terakhir harapan di Partai Nasdem ini, harapannya? Ya, harapannya tadi agenda-agenda Partai Nasdem secara nasional, Bekasi harus totali mensupport tentu saya tidak sebagai mantan ketua dan kemudian mendudukan sebagai ketua partai, tidak. Saya siap berada duduk paling belakang pada gerbong Partai Nasdem, atau saya siap berdiri atau duduk di tikar di dalam gerbong Partai Nasdem. Yang penting bakti kita terhadap masyarakat melalui partai ini itu tetap punya semangat yang tinggi. Sebagai warga baru di Partai Nasdem, saya harus mengedepankan tata krama, etika, akhlak, sehingga ketika saya masuk. Terima kasih sudah menonton triberita.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.